Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah job kelima dari belajar Mastercam X5, kemudian mensimulasikan ke Swansoft GSK 32M 25IM ya, milling. Jadi ini ada gambar kerja. Gambar kerja ini adalah job yang melibatkan banyak pahat. Di sini kita gunakan pahat Endmill 12, Endmill 10, Endmill 6, kemudian center drill, kemudian drill diameter 4,2, lalu tab 6 M6 M5 kali 8 ya. M5 kali 8. Jadi ini gambar kerjanya. Oke. Kita akan belajar. Jadi ada banyak pekerjaan ya. Kita buat Windows-nya itu menjadi seperti ini agar mudah ya. Agar kita bisa menggambar di Mastercam sesuai dengan gambar kerja dengan cepat. Oke. Ini untuk kita tekan F9 untuk mengeluarkan titik pusatnya. F9-nya. Oke. Jadi awalnya kita buat segi 4 ukuran 70 kali 100. Kita pakai rectangle. Kita klik, panjangnya adalah 70, tingginya adalah 100. Enter, kemudian kita fit. Oke, selanjutnya kita masih tetap menggunakan rectangle, tetapi diawali dari titik 7 mili. Oke, kita gunakan rectangle shape. Oke, jadi ini salah satu cara ya, dari banyak cara. Jadi kita bisa memakai cara seperti ini, ya ini pusatnya di 7,0. Ini adalah pusat dari titik 0 dari segi 4, kita tarik, kita klik, kemudian panjangnya ini 56 ya, tingginya adalah 86. Lalu kita enter. Oke, kita double klik plusnya, kita bisa nambah lagi. Sekarang kita buat lingkaran persegi 4 ukuran 40 kali 30. Oke, jadi pusatnya adalah separuh dari di situ 36 ya, 36,24, 36,24,1. Jadi pusatnya kita klik di situ, lalu kita tentukan dimensinya. Dimensinya adalah 40 kali 30. R-nya adalah R6. R6 ya. Di situ lupa memberi dimensi ya. Dimensinya adalah jari-jarinya, filletnya itu adalah 6. Jadi ini kelupaan. Lalu plus 2 kali, klik. Oke, jadi sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita sudah selesai, kita centang hijau, kita bisa mengecek ya. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Lingkaran dengan pusat 38,70. Ini adalah pusat dari lingkaran. Kita enter, kita tarik, kita klik, lalu
kita isi diameternya 22, enter. Hasilnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat bagian yang ada R5 dan R4-nya. Ukurannya adalah 97 tingginya. Ya, nanti kita akan buat garis dengan bantuan garis, ya. Garis lurus, ya, dengan menggunakan line. Oke, kita mulai dari angka 0,90. Nah, posisinya itu adalah 90. Oke, seperti itu kita tarik, kita klik, kemudian kita enterkan 12, enter. Lalu ke atasnya adalah 7, enter. Kita klik ke kanan sampai dia itu melewati garis, ya. Kemudian kita trim. Atau langsung kita fillet, ya. Jadi bisa trim, bisa langsung di fillet. Kita fillet seperti itu, divide, ya. Pilihannya fillet berbagai macam, itu adalah divide and delete. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa melakukan fillet. Fillet pertama adalah R4. Klik R4 seperti itu. Fillet kedua adalah R2. Jadi untuk menghemat waktu, perintah fillet kita lakukan bersama-sama. Kemudian untuk jumpernya adalah jumper 2. Oke, kemudian fillet lagi, ya. Ada yang kelupaan, fillet adalah 5. Oke, jadi sudah terbentuk. Nah, sekarang kita menutup garis yang terputus. Tuh, kita klik. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah membuat art. Art dengan jari-jari 50. Kita pilih create. Lalu art kita gunakan art endpoint. Kita klik di poin pertama di posisi 61,35. Itu sebenarnya bukan 0, ya, harusnya 7. Nah, jadi harusnya bukan seperti itu. Oke, diralat, ya. Ctrl Z untuk mengunduh. Oke, ulangi lagi. Art 7,61.35. Enter. Lalu kita arahkan ke 12, ya. Diketik 12,86. Enter. Nah. Oke, jadi di enter. R-nya adalah 50, enter. Lalu kita trim, ya. Ya, kita trim. Kita zoom. Di situ ada garis tipis 1 yang nggak pas, kita trim juga. Ya. Jadi tidak ada garis yang double. Jika ada garis yang double nanti error. Oke. Jadi sudah. Selanjutnya adalah membuat slot. Slotnya itu berupa garis. Kita gunakan art polar, ya. Sudutnya adalah negatif 15 nanti, ya. Pusatnya di situ, kita tarik klik. Oke. Jari-jarinya adalah 20. Sudut awalnya adalah negatif 15.
Sudut kedua adalah 15. Enter. Kemudian kita bisa memutar dengan melakukan rotasi. Jadi karena ini untuk lebih mudahnya kita lakukan rotasi, kita tentukan head inti yang akan dirotate. Enter, pilih menjadi 3, menjadi 2 ya. Kemudian pusatnya adalah diklik, derajatnya adalah 90. Arahkan, centang. Di plus atau centang, centang untuk selesai. Oke, jadi sudah selesai. Sekarang tinggal membuat titik untuk pengoboran tabnya. Ya, kita hanya menggunakan poin seperti di job ketiga. Kita enterkan pusatnya 36,24.1, enter. Kemudian kita gambar garis yang lain dengan perintah yang sama. Terserah kita milih yang mana. Oke. Jadi kita pilih yang bisa yang atas dan yang bawah, terserah. Jadi kita pilih sesuai gambar ini, kita pilih 36,24.1 ditambah jari-jarinya 10. Nah, oke. Jadi kita pilih yang di atas. Lalu kita putar. Kita putar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kopinya 5. Kita gunakan rotate. Kita klik head intinya yang akan diputar. Lalu kita masukkan jumlahnya adalah 5. Lalu senternya adalah klik center. Sudutnya adalah 360 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 45. Oke, hasilnya seperti itu. Kalau 45, ya oke. Centang. Oke. Jadi ini terlalu banyak, ya. Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Jadi kita Ctrl Z, kita ulangi lagi, rotate. Kita klik pada titik yang akan dirotate, jumlahnya adalah 5. Sudutnya adalah 360 dibagi 6, berarti 60 derajat. Kita bisa menulis 180 dibagi, bukan 180, bagi 3, ya. Ya, sama dengan 6, ya. Oke, 60 kan. Oke, clear, sudah jadi. Oke, kita simpan dengan nama job 5. Kita simpan dengan nama job 5. Kita centang. Oke. Kita save ya ini ya. Lanjut untuk membuat men-setting benda kerjanya. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa mengatur biar enak. Kita tentukan mesin tipenya, milling 3 aksis FMC. Untuk stock setup kita pakai solid. Y-nya adalah ukurannya adalah 100, X-nya adalah 70. Ketebalannya adalah 30. Jadi stock origin adalah X-nya 35, Y-nya adalah 50. Z-nya adalah 0. Solid ya. Oke, jangan lupa F9 ya kalau tidak muncul senternya.
Oke, jadi ini sudah siap untuk kita lakukan toolpath. Toolpath pertama, kita melakukan kontur. Ya. Kita pilih kontur ukuran 56 kali 86. Kita klik pada garisnya seperti di video, lalu kita centang. Kita enter. Ya. Kita centang atau kita enter. Kita pilih toolnya. Toolnya select library tool. Di sini sudah ada 12 ya. Kita filter, kita non. Oke, ini hanya untuk membiasakan agar tidak mudah lupa. Diameternya adalah 12. Kita centang. Pastikan 12. Kita beri nama tool 1, length offsetnya 1, diameter offsetnya 1. Untuk cut parameter kita menggunakan kompensasi pahat sebelah kiri. Oke, untuk dipnya kita lewati, jadi sekali makan. Untuk length it-nya, untuk arc-nya kita nolkan radiusnya sehingga dia lurus masuknya. Untuk multipass-nya, maka kita buat finishing-nya itu 1 kali, kemudian pengasarannya adalah kita pilih spacing-nya 1. Jadi ini butuh pemikiran, enaknya bagaimana. Ya. Ini tadi tetap 5 ya spacing-nya. Untuk number-nya bisa 1. Nanti kita lihat di simulasinya. Ini kita putuskan 2. Untuk linking parameter, kita buat absolute semua. Untuk fit plane-nya, kita jadikan 2 agar tidak terlalu jauh. Untuk dip-nya, sesuai gambar adalah -5. Jadi ingat, absolute semua ya. Jadi ini 5. Oke. Kita bisa cek lagi dengan mengeklik. Kemudian centang hijau untuk selesai. Itu adalah jalan pahatnya. Untuk mensimulasikan, klik simulasi. Kemudian kita jalankan. Jadi ini adalah proses dari Oke. Jadi sekali makan. Kedalaman -5. Dan ini memang tidak masalah ya. Maksimal adalah 2 kali dari diameter email. Ya. Di sini multipass bisa kita rubah karena tadi ada sisa dari benda kerja. Kita rubah. Bisa untuk pengasarannya kita buat 3. Kita centang, kita verify lagi. Hasilnya adalah seperti ini. Ketika disimulasikan maka tidak ada sisa dari benda kerja yang tersisa. Oke. Jadi kita bisa pakai menekan mouse untuk menceknya ya. Ini pandangan atas. Oke, sudah selesai untuk konturnya. Selanjutnya kita memilih pocket. Pocket dengan menggunakan diameter 12 ya. Berarti R-nya 6. Untuk cut parameter kita sesuai standar untuk roggingnya, sesuai standar untuk finishingnya. Kita pakai thin wall, start finish pass, close entity. Length it-nya untuk arc-nya kita bisa menjadikan 0.
Jadi ini adalah opsional, tergantung dari operatornya. Untuk deep of cut-nya, jadi ini sekali. Untuk linking parameter, kedalaman untuk fit plane-nya adalah 2, kedalamannya adalah -3. Semuanya absolut. Oke, centang. Jadi seperti itu. Untuk pahat Nmil 12 ada 2 proses sementara. Ini proses pertama, kontur. Oke, ini pengasaran. Oke, dan finishing. Jadi hasilnya seperti itu. Kita centang. Selanjutnya adalah machine type. Toolpath lagi. Nah, kita bisa mematikan dari toolpath-nya ya, biar tampilannya enak ya. Meng-off-kan tombol jalur pahat ya. Sekarang kita gunakan kontur selanjutnya. Jadi perhatikan kita menggunakan pahat 10 ya. Kita centang. Oke, kita kasih nama 2. Kita kasih nama 2. Untuk cut parameternya kita pakai kompensasi path left kiri ya. Untuk multipass-nya dihilangkan karena cuma sekali saja. Land out-nya biarkan sama dengan yang tadi. Untuk deep-nya adalah -3. Fit plane-nya adalah 2. -10, maaf. Deep-nya adalah -5 ditambah -5 berarti -10. Untuk simulasinya adalah seperti ini. Oke, jadi sudah oke. Oke, kita sembunyikan toolpath-nya. Sekarang kita melakukan pekerjaan slot. Kita memakai kontur, kita klik pada slotnya, arahnya perhatikan biar tidak salah ya. Kalau memang ke kiri semua. Oke, tool kita memakai Nmil 6. Karena slotnya itu 6. Itu kita kasih nama tol 3, offsetnya 3, diameternya 3. Kita kompensasinya kita off-kan, jadi biar nanti dia di tengah. Land in out-nya kita hapus. Kita nggak pakai itu. Link parameternya semuanya absolut. Deep-nya adalah -3 sesuai dengan gambar. Lalu kita centang. Oke. Jadi gerakannya sudah betul ya. Kita verify langkahnya ya. Udah oke. Selanjutnya kita melakukan drill. Kita klik pada titik-titik atau poin yang telah kita buat. Lalu centang. Kemudian tunggu, kita pilih toolnya. Toolnya adalah yang keempat adalah center drill. Kita filter, kita non. Kita pilih center drill. Kita centang. Oke.
Kita pilih center drill, kita klik, kita centang. Kita kasih nama nomor 4. Untuk cut parameter, kita pilih drill, linkingnya adalah kedalaman dari, kita pilih absolut semua ya, topnya adalah 0, topnya ini bisa kita mulai negatif 3 sampai, kalau absolut berarti negatif 6 ya. Centang. Untuk retract-nya nggak usah jauh-jauh, 5. Kita centang, maka sudah. Selanjutnya kita bisa mensimulasikan lagi. Kita centang semuanya, kita simulasikan. Hasilnya adalah seperti ini, berarti sudah betul. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengeboran dengan diameter 4,2. Kita sembunyikan dulu. Sekarang adalah drill dengan cara di copy ya. Klik kanan copy, kemudian di paste. Ini seperti job keempat. Kemudian paste, jadi langsung ada 2 drill, kemudian tapping. Untuk drill kita kasih nanti partnya drillnya itu nomor 6. Kita pilih drill dulu ya, kita cari ya drill itu, centang, kita pilih drill 4,2, centang, kita rubah menjadi nomor 5. Cut parameternya kita pilih chip break untuk awalnya ya. Untuk link parameternya, kedalamannya adalah 12,18 negatif. Top of stocknya tetap negatif 3. Kita verify. Oke, kita sudah. Selanjutnya kita edit yang nomor 7. Nomor 7 ini toolnya kita ganti dengan tool tap hand. Kita filter, kita nonkan dulu, kita pilih tap right hand, centang, kita pilih M5 kali 0,8, kita centang, kita rubah menjadi tool nomor 6. Nomor 6 untuk cut parameternya kita bisa klik tab, rapid rigid tapping ya. Oke, link parameternya, kedalamannya adalah negatif 8, centang. Kita verify. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita centang semua, kita melakukan simulasi untuk memastikan semuanya itu benar. Oke, kita jalankan 1, 2, 3. Nah, udah seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita simpan. Kita centang. Kita lakukan post prosesornya. Kita klik G1. Kita kasih judul job 5. Kita replace ya yang telah ada. Kita tunggu. Maka kita hapus. Oke, G21 kita hapus. G17 tidak kita hapus, nggak masalah. G80 yang tidak dipakai.
kita bisa menghapus semuanya. Kita pakai T1 M6, kita kasih M01 karena nanti dia akan berhenti. Kita akan ganti pahat secara manual ya di kenyataannya tadi, tapi kalau di simulasi kita hanya untuk menghentikan. Kita pakai M01 atau M00. Jadi opsional ya, berhenti opsional atau memang harus berhenti. Kalau M01 itu opsional, M00 itu berhenti. Meskipun tombol opsionalnya tidak dipencet. Kalau M01 tombol opsionalnya harus dipencet. Oke, A0-nya dihapus, G43 itu untuk mengaktifkan kompensasi ketinggian pahat. Kemudian kita cari ke bawah, kita menuju ke pergantian pahat. Di situ ada N330, ada Z25, berarti posisinya sudah ke atas. Oke, ini kita hapus, kita ganti dengan M01 ya. Jadi setelah dia berganti pahat, maka dia akan berhenti untuk berganti pahat ya. Jadi kita posisikan M01 itu di bawah T ya, di bawah T ya. Tujuannya apa? Agar komputer membaca bahwa saat ini dia ada di pahat sekian. Jadi nanti untuk kompensasi pahatnya dia tidak salah ya. Kita rubah seperti ini ya. Ini kita ganti M00 semua. Jadi ini wajib berhenti dia, berhenti sesaat. Untuk menjalankan tinggal klik start. Oke, kita hapus. Oke, kita tambah M00. Untuk A0-nya juga, A0 itu memang tidak dibutuhkan di sini. G0 Z25 ya, karena setelah ini adalah proses pengeboran ya. Jadi kita tarik dulu ke atas ya. Kita tarik pahatnya, pengobornya G255, kita pastikan aja. Lalu kita kasih lagi di bawah T5 itu M00. Oke. Kita hapus. Untuk pergantian T6 kita tambahkan M00 di bawah baris 484. Di situ kita tambah G0 Z25 ya, untuk memastikan pahatnya dekat di atas. M00. Nah, terakhir G28 harus dimatikan ya, untuk keamanan dari mesin ya. Jadi itu kita cek lagi, sudah oke. Pahat kelima sudah oke, pergantian pahat kelima, pahat keempat sudah oke. Kemudian pahat ketiga sudah oke, pahat kedua sudah oke. Naik ke atas. Oke. Ini sudah oke juga. Kita bisa kasih spasi untuk tanda ya, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Swansoft. Oke, menuju Swansoft. Jadi kita hidupkan. Kita lepas emergency stopnya. Kemudian kita melakukan mesin return 0. Kita awali dengan Z plus, X plus, lalu Y plus. Kemudian kita lakukan menu jok ya, seharusnya menu jok ya, tapi ini langsung kita pasang pahat.
Jadi nanti sebaiknya tidak seperti ini ya. Kita arahkan dulu di tengah ya. Jadi ini langsung memasang benda kerja ya, bukan pahat ya, memasang benda kerja. Jadi ini benda kerja, karena tebalnya 30, kedalamannya adalah 10 untuk maksimalnya, maka kita bisa memakai kedalamannya adalah 15 mili cukup ya. Di railnya harus dikasih paralel ya. Aturan seperti itu. Oke, lalu kita posisikan klemnya itu seperti ini ya. Karena apa? Karena ini agar kuat ya. Penyempitannya adalah kuat karena yang paling panjang adalah 100 ya. Jadi ini pun sesuai dengan gambar di Mastercam. Ya ini tadi sebelum masang benda kerja, kita arahkan dulu ke tengah ya. Jadi itu pastikan bibir benda kerja itu sejajar dengan ragum, rata ya. Rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke tool. Jadi toolnya sudah ada. 12 center drill, drilling, tapping sudah ada. Kita bisa menambahkan untuk diameter 10 oke, keywill-nya. Kita tambahkan lagi keymil diameter 6, keywheel ya, keywheel kita simpan ya, agar tidak hilang. Lalu selanjutnya kita taruh untuk diameter 12 di tool station dimension spindle dulu ya. Ya, kita cara yang berbeda lagi. Ini shorttrace-nya kita hilangkan. Jadi kita akan melakukan rapid ya, seperti itu. Kita pilih yang di pojok. Kalau kita pilih rapidnya harus kita lihat dulu posisinya ya. Tadi kan sudah diputar pahatnya, jadi posisinya seperti itu. Ini pas di titik nolnya mesinnya. Lalu kita masuk ke offset. Kita masuk jok ya. Jok, nah, harusnya ini berputar ya. Biasakan ketika mendekatnya itu harus diputar ya. Biasakan seperti itu. Jadi untuk amannya. Ada beberapa trik untuk melakukan ini sebenarnya ya. Terutama untuk menyentuhkan disc buset. Oke. Selanjutnya kita MDI ya. Kita ketik program, kita putar dulu. Ya, biar sesuai aturan ya. Sesuai aturan. Ya. OB kita kemudian cycle start. Maka dia berputar. Nah, ini harusnya rapidnya itu seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita bisa melakukan offset ya ke work koordinat. Kita arahkan ke G54. Jadi G54 ini untuk pahat yang kita edit adalah X dan Y-nya. Kita klik 0, kita measure di bawah, input 0, measure. Oke. Untuk Z-nya kita masuk ke setting offset. Ya, ini kita ketik 0, kita klik measure. Nah, itu adalah negatif 174. Kalau sudah kita jok, kita arahkan pahatnya ke atas. Kita stop ya. Itu. Baru kita melakukan pergantian pahat ya, cara manual. Tool management. Nah, jadi ini sudah. Sekarang kita masukkan ke 10, tapi sebelumnya ini harus dilepas. Di unload. Lalu kita add to magazine main spindle untuk spindle nomor 2. Kita bawahkan, kita putar, lalu kita rapid posisi. Ya, selanjutnya kita hanya mengukur ketinggiannya aja.
kompensasi ketinggian H2. Kita turunkan ke bawah, kita ketik 0, kita measure. Ya, ini agak panjang karena kita menggunakan 5 pahat. Oke. Kemudian jog Z+, kita stop. Ya. Lalu kita ke tool management. Ya, kita rubah, kita ganti yang diameter 6, kita untol dulu, unload tool, kita masukkan ke magazine spindle utama, kita oke. Kemudian kita rapid posisi seperti itu, turun ke bawah. Kita ketik 0, kemudian measure. Negatif 187. Kita ke ataskan. Kita stop. Kita ganti pahat. Center drill. Add to main spindle. Kita oke. Kita putar. Kita dekatkan rapid posisi. Kita masukkan kompensasi ketinggian 0, measure, negatif 199 hasilnya. Oke, sekarang yang nomor 5 kita arahkan dulu ke atas, kita stop. Lalu kita ke tool, kita akan pindah ke nomor 5. Ya. Jadi ini kita unload tool dulu, trailing, main spindle, oke. Kita putar, kita dekatkan dengan rapid posisi. Rapid posisi ini kalau di mesin sesungguhnya tidak ada, jadi harus manual. Oke. Ketemu kompensasi ketinggiannya negatif 167, kita ataskan, kita stop. Lalu kita ganti lagi, yang terakhir adalah tapping. Ya. Kita unload tool dulu, kita tapping, kita add, kita main spindle, kita oke. Lalu kita putar, lalu kita rapid position, kita dekatkan dengan benda kerja. Kita menuju ke offset. Ya, ini lupa ya, lupa. Ini belum diklik. Harusnya diklik dulu. Ya, harusnya diklik dulu ya. Ada yang kelupaan ini untuk tappingnya. Ya. Ini belum sempat di offset tadi. Kita ulangi lagi, kita rapid. Oke. Lalu kita masuk ke offset. Kita turun ke bawah, kita ketik 0, measure, ya, hasilnya adalah negatif 180. Oke, ke atas. Oke, kita stop. Oke ya, sudah selesai. Berarti kita siap untuk melakukan eksekusi. Kita panggil programnya dulu. Ya, ini kita lepas dulu. Oke. Jadi untuk toolnya, kita harus pasang dulu toolnya sesuai dengan nomornya ya. Kita simpan dulu. Ya, sesuai dengan nomornya. Sebelum eksekusi kita pasang dulu toolnya di magazinnya ya. Kita reset ya. Keywheel kita masukkan ke tool nomor 1. Diameter 10 nomor 2. Diameter 6 nomor 3. Center drill nomor 4. Drilling nomor 5. Tapping nomor 6. Lalu kita save biar tidak mudah hilang. Jadi sudah siap, oke. Nah, selanjutnya kita bisa empty ya, edit dulu ya. Kita harusnya edit dulu. Posisinya edit ya. Ini kalau auto ternyata bisa ya. Jadi opsionalnya ini kita bisa mengaktifkannya di sini ya.
Untuk M01 ya, M02. Karena ini pakai M00, maka opsionalnya tidak usah kita aktifkan, tidak apa-apa. Kita aktifkan juga tidak apa-apa. Oke. Ini sudah siap untuk ini sudah di auto ya. Tinggal nanti dijalankan. Oke, sudah berjalan. Ini M00 ya. Jadi dia perlu diklik cycle start lagi. Nah, ini sudah cycle start. Nah, oke, M00 lagi dia akan berhenti. Di kenyataannya di mesin, maka ini kita bisa ganti manual. Kita start lagi. Oke. Ganti part nomor 3. Oke, melakukan slot untuk center drillnya. Kita kasih ke start. Oke. Jadi itu. Ini proses drillnya ya. Lalu sekarang ganti ke T5 M00, kita klik cycle start lagi. Nah, ini ya pengeborannya. Untuk pengeborannya. Oke, proses drilling masih berlanjut. Oke, habis itu adalah proses tapping. Cycle start ya. Jadi ini selanjutnya adalah proses tapping. Kita cycle start lagi. Oke. Proses tapping. Oke, sudah selesai ya. Ya, kita menuju ke atas. Sudah selesai, ini adalah hasilnya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan mengisi kolom komentar. Jika ada pertanyaan, request tentang video suatu job yang Anda punya, silahkan email ke kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.